A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah di kesempatan kali ini gua dikasih kesempatan untuk bisa sharing ya di podcastnya Pejuang Duha. Dan gue berharap semua teman-teman yang nanti ngedenger podcast ini bisa banyak manfaat yang bisa teman-teman dapat kayak gitu. Nah, di podcast hari ini kita akan ngebahas tentang, gue dikasih tema ya sama teman-teman itu adalah tentang ukhuwah antil jannah. Ukhuwah antil jannah, bersaudara hingga sampai surga. Itu maksudnya gimana tuh? Nah, jadi kalau teman-teman sebelumnya tahu belum ukhuwah itu apa? Jadi kalau kita bicara tentang ukhuwah, maka ada satu ustadz mengatakan bahwa ukhuwah itu adalah terikatnya hati karena ikatan akidah. Jadi ukhuwah itu adalah terikatnya hati karena ikatan akidah. Jadi maksudnya teman-teman, yang dimaksud adalah ukhuwah itu adalah ketika hati-hati kita itu saling terpaut karena adanya keimanan yang sama di antara kita teman-teman. So, ukhuwah itu bisa dibilang di atasnya kebersamaan. Karena gini teman-teman, ternyata kalau misalnya kita itu bersama, itu belum tentu berukhuwah. Kalau kita itu sering jalan bareng, kalau kita itu sering nongkrong bareng, makan bareng, itu sebenarnya belum tentu berukhuwah di situ. Kalau ternyata kebersamaan yang kita bangun itu ternyata tidak dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi teman-teman, gimana tuh kalau kayak gitu? Nah, kita akan bahas sekarang. Jadi teman-teman, kenapa sih kita penting berukhuwah? Apa sih pentingnya kita berukhuwah teman-teman? Karena gini, kita sebagai manusia yang tentunya sudah kita pahami bahwa kita tuh adalah manusia yang harus bisa punya sosialisasi sama orang lain, maka ukhuwah itu menjadi satu poin penting yang harus kita pahami teman-teman. Ukhuwah itu adalah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Memunculkan ukhuwah, memunculkan sikap persaudaraan kepada sesama manusia, terutama dalam hal ini sesama muslim, sesama muslimah, adalah bagian dari keimanan kita. Karena apa? Kalau kita coba cek di surat Ali Imran ya, di surat Ali Imran ayat 103 itu mendefinisikan bahwa kita diminta untuk Allah SWT untuk berukhuwah. Atau kita bisa lihat di Quran surat Al-Hujurat ayat 10 bahwa sesama muslim itu bersaudara. Tapi gue akan coba bawain teman-teman di sini adalah kita coba cek di Quran surat Ali Imran ayat 102, 103, 104. Jadi ini sering banget, beberapa kali gue pernah bawain ketika gue sharing sama adik-adik gue, ketika gue sharing beberapa waktu lalu sama teman kantor gue juga gitu, bahwa ternyata ukhuwah ini adalah perintah yang Allah kasih dahulu gitu ya, setelah kita beriman. Jadi gini, kalau misalnya kita coba cek ya, kita coba cek di Quran ya, di Quran surat Ali Imran ayat 102 ya, tadi yang gua bilang di awal, ayat 102, 103 sampai 104. Jadi di ayat 102 ini Allah itu bilang bahwa kalau lu ikut ceramah Jumat ya, bagi yang cowok terutama itu, biasanya kan imam kan selalu bilang kayak gini, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi ini poin pertama, beriman. Lalu setelah itu kalau kita lihat di ayat ketiganya, ayat 103-nya setelah itu kan tadi Ali Imran ayat 102. Lalu kalau kita cek di ayat 103-nya gitu ya, wa tasmu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu gitu ya. Di situ ada perintah ketika sudah beriman maka janganlah kita tercerai-berai. Nanti kalau lu buka lagi di Quran itu ada lagi bahwa ketika kita sudah beriman maka Allah mempersatukan hati kita. So
perintah pertama yang akhirnya Allah kasih setelah kita beriman adalah kita harus berukhuwah. Kenapa kita harus berukhuwah? Poinnya nanti di ayat 104 gitu. Di 104 itu, di Ali Imran ayat 104, Allah menyuruh kita untuk berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Atau kalau gue dalam membahasakannya adalah, kalau udah berukhuwah, maka lo diminta untuk berdakwah, lo diminta untuk menjaga kebaikan, lo diminta untuk bikin konten-konten yang bagus, lo diminta untuk menjaga kemungkaran, lo harus kerja dengan baik kayak gitu. Bahkan kalau gue coba, karena gue udah kerja, gue coba mau buka ini dengan poin kayak gini, bahwa kalau lo mau kerjanya bagus, maka pertama lo harus berukhuwah dulu sama teman-teman kerja lo. Kalau hari ini lo itu punya organisasi gitu ya, organisasi apapun, entah organisasi dakwah, entah komunitas, entah itu kerja kelompok di kampus ya, dan lain-lain, maka poin pertama yang harus lo punya adalah lo harus berukhuwah dulu, harus punya chemistry dulu dengan tim lo kayak gitu. Itu penting, karena ketika lo berukhuwah, ketika lu sudah menautkan hati mendoakan setiap orang-orang yang bekerja sama dengan lu, baik itu dalam kuliah, baik itu dalam organisasi, baik itu dalam kerjaan dan lain-lain, maka insya Allah lu akan lebih dimudahkan Allah SWT untuk bisa kerja tim, bisa kerja dengan baik, bisa dakwah dengan baik, bisa ngebuat proyek kampus dengan baik gitu, bisa organisasi dengan baik kayak gitu teman-teman. Jadi kalau gue coba kaitkan, maka urgensi ukhuwah itu tadi adalah kenapa harus berukhuwah? Agar akhirnya Allah mudahkan segala aktivitas-aktivitas kita secara berjamaah kayak gitu teman-teman, kayak gitu ya. Itu pentingnya kenapa kita harus berukhuwah gitu. Lalu teman-teman, kalau misalnya kita udah tahu, oke, gue udah berukhuwah gitu, kalau gue udah berukhuwah tapi ternyata gini, gue udah coba berukhuwah nih, gue udah coba membangun chemistry dengan teman-teman gue gitu, tapi ternyata teman-teman gue ini susah gitu untuk diajak kerjasama. Ternyata teman-teman gue ini sulit untuk akhirnya diajak untuk bisa kerja bareng dan lain-lain. Padahal gue udah menunjukkan sikap gue baik sama mereka, gue udah menunjukkan segala macam hal-hal baik kepada mereka, bahkan gue mencoba untuk menjalin hubungan dengan mereka kayak gitu. Tapi kenapa sulitnya, kenapa akhirnya gue sulit misalnya untuk mendekat sama mereka, atau misalnya kenapa sih mereka gak mau dekat sama gue gitu. Nah teman-teman, maka yang harus poin penting adalah gini, bahwa tadi yang kita balik lagi ke awal, bahwa ukhuwah itu adalah bagian dari keimanan. Tadi kan di ayat yang tadi sudah kita bahas ya, bahwa ketika lu mau dapat kerja tim yang baik, lu mau dapat ketika chemistry di kerjaan lu mau jadi bagus gitu ya, ketika lu akhirnya ketika lu kerja sama dengan tim lu lebih mudah untuk mendapatkan proyek-proyek yang bagus gitu kan, harus berukhuwah. Tapi lihat dulu, ketika lo sebelum berukhuwah, iman lo udah bagus belum? Gitu. Iman lo udah cakep belum? Kedekatan lo sama Allah udah bagus belum? Karena jangan sampai gini. Jangan sampai berniatnya kita berukhuwah itu karena tujuan dunia. Atau jangan sampai berniatnya kita membangun chemistry dengan Allah itu karena apa? Karena ada nafsu-nafsu pribadi yang ingin kita tonjolkan teman-teman. Karena gini, kalau kita beriman, kalau memang niat kita tulus untuk menjalin hubungan dengan orang lain, kalau niat kita tulus untuk akhirnya menjalin hubungan karena memang ingin menjalankan satu proyek, ingin menjalankan satu organisasi, ingin menjalankan satu pekerjaan karena Allah SWT sebagai niat utama, maka orang lain yang menyambut kita, orang lain itu yang kita temenin, yang kita coba bangun hubungan dengan mereka, itu akan mudah untuk bisa menerima itu, untuk bisa menerima segala macam niat baik kita. Karena orang baik itu bisa dirasain sama orang baik lainnya. Kalau misalnya lu berusaha untuk berdekatan dengan orang baik gitu ya, akhirnya
kerja lu secara tim itu bisa lebih bagus, atau lu bisa lebih mudah untuk menjalankan segala aktivitas kebaikan dan mencegah segala aktivitas kemungkaran kayak gitu. Tapi niat lu itu adalah untuk ambisi pribadi, misalnya karena lo pengen dapat duit, karena lo pengen terkenal, karena lo pengen dapat popularitas, karena lo pengen dapat segala hal-hal yang memuaskan nafsu duniawi lo, maka jangan harap ukhuwah itu bisa ada, teman-teman. Bahkan di ayat yang lain itu, di surat Al-Hasyr, gue lupa sekitar ayat antara 14 sampai 16 gitu, nanti lo bisa cek bahwa jangan sampai kita tuh dicap sama Allah itu memang mereka kumpul, mereka bersama, tapi sesungguhnya Allah memisahkan hati mereka. Kenapa? Karena jangan-jangan dalam kebesaran mereka itu terdapat nafsu-nafsu pribadi yang mereka punya masing-masing, teman-teman, sehingga kebersamaan mereka itu tidak membuat hati mereka terpaut. Itu yang bahaya gitu. Jadi kalau dalam konteks kayak gini, kalau misalnya lu misalnya dalam satu kerja kelompok nih, lu dalam satu kerja kelompok, atau misalnya lu organisasi, atau lu misalnya lu kerja gitu ya, maka yang harus difahami di awal adalah samain dulu niat lu semua, samain dulu goal lu semua. Goalnya apa, kenapa kita mau bareng-bareng, kenapa kita mau ngerjain ini bareng-bareng, itu disamain semua gitu. Itu penting, karena jangan sampai ada nafsu-nafsu pribadi yang akhirnya terlintas dalam hati kita atau hati yang lain, yang akhirnya ngebuat oke, kita bareng-bareng tapi akhirnya tidak terbentuk ukhuwah di situ. Saling curiga, saling berprasangka dan sebagainya kayak gitu. So, kalau misalnya ketemu tantangan kayak gitu, gimana solusinya? Maka solusi pertama adalah ukhuwah itu bisa dibangun, kedekatan dengan manusia itu bisa dibangun kalau misalnya lu deket sama Allah SWT kayak gitu. Jadi jangan sampai kita niat tadi dan benerin niat kita dulu, niat kita karena Allah. Maka kalau niat kita karena Allah, maka ukhuwah itu akan terjalin, teman-teman. Ukhuwah itu akan terjalin sekalipun lu hanya ketemu sama orang yang belum lo kenal. Tapi ketika lu udah punya kedekatan sama orang yang bagus, maka orang yang ketemu sama lu meskipun lu belum kenal, itu kan ngerasain bahwa lu tuh orang baik, sehingga dia bisa nerima segala macam chemistry yang lo mau sampaikan kepada mereka, atau hubungan yang lo mau sampaikan kepada mereka, teman-teman. Tapi kalau emang lo niatnya dari awal udah salah, ingin popularitas, tadi yang gue bilang di awal, ingin popularitas, ingin jabatan, ingin hartanya dan segala macam, maka jangan harap ukhuwah itu bisa terjalin di antara kita, teman-teman, kayak gitu. So paling penting adalah kalau ada masalah ukhuwah, maka perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Maka semoga akhirnya Allah memperbaiki hubungan kita sama manusia, dan ketika hubungan sama manusia udah baik, ukhuwahnya udah bagus, maka semoga tadi kerjaan kita, goal kita, aktivitas organisasi kita itu jadi lebih mudah untuk kita jalanin, teman-teman, kayak gitu. And then gimana caranya bisa ukhuwah dengan baik gitu. Kalau tadi kan tantangan solusinya, tapi gimana akhirnya bisa mempertahankan ukhuwah itu. Nah, gue coba cerita pengalaman gue ya. Jadi, dan ini termasuk tema yang gue suka banget sih gitu ya, dan jadi concern banget gue tuh dulu inget banget ya, di tahun berapa waktu itu ya, oh iya, gue ingat banget waktu itu di awal-awal gua dulu itu masih di SMA gitu ya. Di SMA gue ingat banget, gue waktu itu pernah ikut rohis gitu ya, tapi akhirnya gue gak ngasain ukhuwah di situ, karena pas zaman gue pengurus ya, dan gue nyesel banget karena ternyata waktu itu yang menjadi masalah adalah karena gue ketika di rohis itu ya hanya sekedar untuk IO aja, ngelain agenda kelar, tapi tidak mencoba untuk membangun hubungan sama yang lain. Bahkan itu diperparah dengan kualitas kedekatan sama Allah juga yang jelek juga. Dan akhirnya itu dalam satu tahun gue organisasi, akhirnya nggak membekas gitu ya. Maksudnya dalam artian apa yang gue kerjain itu jadi malah nggak membekas ke teman-teman yang lain, atau ya agenda sekedar agenda yang penting selesai dan sebagainya. Itu sih kalau pengalaman gue ya, dan akhirnya
gue coba ubah itu ketika gue masuk kampus, gue coba itu ubah itu ketika ketika gue udah kerja juga sekarang gitu. Ya bagaimana akhirnya kalau lo mau deket sama orang, kalau lo mau akhirnya bangun hubungan sama orang dengan baik, maka tadi kuncinya adalah lo deket sama Allah dulu, deket sama Allah dulu, biar akhirnya nanti ukhuwah itu bisa terjalin kayak gitu. Hubungan itu bisa terjalin sekalipun lo baru kenal sama dia. Atau gue juga dulu pernah ini pengalaman gue terbaru adalah gue tuh baru sebulan ini kerja gitu, sebulan ini kerja, dan ketika sebulan kerja ya alhamdulillah gitu, gue bisa langsung cepat adaptasi sama orangnya karena ternyata atmosfer yang dibangun di tempat kerja gue itu ternyata mendekatkan gue sama Allah SWT kayak gitu. Sehingga ketika baru kenal awal, ketika emang kenal sama orang baru, tapi energi kebaikannya tetap berasa kayak gua ngobrol sama orang lama lah kayak gitu. Jadi penting banget adalah kalau kita mau ukhuwahnya baik adalah bikin dulu hubungan sama Allah. Nanti tiba-tiba dipermudah deh gitu segala urusan lu atau ukhuwah lu sama orang lain. Atau kalau cerita gue yang lain, dulu pernah gue pas gue itu dulu skripsi gitu ya, gue skripsi itu beda banget kalau gue lagi deket sama Allah sama ketika gue tuh lagi jauh sama Allah, itu beda banget. Ketika gue pernah deket sama Allah semata, pas gue lagi bagus-bagusnya iman gue ngasah gitu, meskipun ya gue ngasah juga masih kurang gitu. Cuman akhirnya yang gue rasain adalah ketika ketika emang hubungan sama Allah itu lagi bagus, tiba-tiba ngobrol sama dosen ketika bimbingan tuh jadi lebih bagus. Dan akhirnya dosen itu lebih mudah untuk menerima segala macam keluhan kita dan lain-lain. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi dan akhirnya bisa terbangun hubungan dengan baik juga sama dosen. Jadi itu penting teman-teman. Jadi yang gue mau pesan adalah gimana caranya ukhuwah itu bisa baik adalah tadi deket dulu sama Allah. Kalau lu deket sama Allah, maka Allah akan mudahkan lu deket sama manusia. Dan semoga ketika lu deket sama manusia, dalam artian bisa bangun hubungan yang baik, maka semoga akhirnya Allah mudahkan lu juga untuk akhirnya tadi ngejain kuliah lu, ngejain tugas-tugas organisasi ataupun bahkan tugas kerjaan kayak gitu ya. Akhirnya kita bangun bareng-bareng kayak gitu teman-teman. Lalu and then kalau kita coba back lagi ya, itu kan cerita gua, tapi kalau gimana kalau cerita Rasul. Jadi kalau di sirah itu gua tuh suka banget sama ceritanya ini, ketika cerita hijrah ya, cerita hijrah gitu ya. Ketika cerita hijrah itu kita tahu ya, ketika Rasul itu disambut gitu ya, Rasul itu disambut dengan oleh penduduk Ansor Madinah ya, kaum muhajirin itu disambut oleh penduduk Ansor. Apa yang penduduk Ansor lakukan kepada penduduk muhajirin? Padahal penduduk Ansor ini belum kenal loh sama penduduk muhajirin, tapi ternyata penduduk Ansor ini menyambut penduduk kaum muhajirin itu dengan sukacita. Bahkan dalam satu riwayat kita pernah juga tahu ya bahwa ada waktu itu Abdurrahman bin Auf itu ditawarin sama salah satu kaum Ansor gitu ya, kalau engkau pengen harta, maka aku bagi hartaku jadi setengah buatmu. Kalau engkau pengen istri, maka aku akan bagi istriku, bukan bagi istriku ya, maka aku akan ceraikan istriku yang satu dan nanti silakan engkau bisa nikahi kayak gitu. Jadi ukhuwah tuh sampai kayak gitu, sampai nyerahin sampai mau ngebagi harta, bahkan sampai mau ngebagi istri kayak gitu. Padahal mereka belum kenal, tapi karena ukhuwahnya itu, karena memang sudah sama-sama dekat sama Allah, maka apa yang tadinya menurut kita tidak masuk akal itu bisa jadi masuk akal teman-teman. Tapi apa kata jawaban Abdurrahman bin Auf di situ? Juga aku pasrah kan, sehingga dan akhirnya setelah itu gak lama kemudian akhirnya Abdurrahman bin Auf bisa menguasai pasar di Madinah kayak gitu. Tapi ibu ada cerita ini adalah bahwa ketika dalam ukhuwah itu juga ukhuwah itu juga saling menjaga. Jadi bagaimana yang memberi itu tidak segan untuk memberikan apa yang terbaik buat diri dia, dan yang diberikan pun juga tetap menjaga izahnya, tetap menjaga kehormatannya untuk akhirnya tidak serta-merta menerima apa yang ditawarkan kayak gitu. Itu penting teman-teman. Jadi dalam ukhuwah itu juga tentang bagaimana lo ngejaga izah
izahnya masing-masing atau ngejaga kehormatan masing-masing, menjaga kehormatan orang lain, dan juga tentunya melayani orang lain kayak gitu. Itu ya soal ukhuwah. And itu ya kalau tadi bicara soal sirah teman-teman gitu. And then terakhir banget gitu ya, ya paling itu aja sih yang mau gue ini soal ukhuwah gitu ya. Mungkin singkat ya gitu ya, apa yang gue bisa jelasin. Cuman satu poin ukhuwah adalah teman-teman, yang mau gue coba sharing ke teman-teman semua adalah tentang satu kata yang kalau kita ucapkan kepada teman kita, sungguh kita ini ngedoain banyak buat mereka. Gitu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya kita ngucapin salam gitu ya, ketika kita ngucapin salam gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada teman kita, baik lagi lu lagi ngechat WhatsApp, lu lagi ngechat Line, lu lagi nge-DM IG, atau ketika lu ketemu langsung, atau hari ini mungkin lu lagi misal lu Zoom atau Meet dan sebagainya, maka ketika lu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketika lu ucapkan salam, maka sungguhnya ada banyak doa yang lu kasih buat mereka. Apa aja? Lu mendoakan keselamatan mereka, lu mendoakan rahmat buat mereka, lu mendoakan kebaikan buat mereka, lu mendoakan rezeki buat mereka, lu mendoakan segala macam hal baik buat mereka, rahmat, sakinah dan sebagainya teman-teman. So makanya jangan sungkan gitu ya untuk akhirnya ketika ketemu orang tuh ucapin Assalamualaikum, karena ucapan Assalamualaikum adalah ucapan paling mudah yang kita bisa ucapkan untuk menunjukkan rasa ukhuwah kepada teman-teman kita teman-teman, kayak gitu. Karena dalam maknanya sebenarnya kalau kita telusuri, bahkan dengan Assalamualaikum berarti kita itu seakan-akan sudah berkhidmat dalam diri kita, sudah mengazamkan dalam diri kita bahwa itu saudara kita yang harus kita jaga ketika kita mengucap Assalamualaikum kepada mereka teman-teman. Dan yang terakhir banget adalah tadi tentang kata salam ya. Jadi salam tuh maknanya dalam banget teman-teman. Dan yang terakhir adalah dalam kondisi pandemi kayak gini, ketika kita itu ketemunya hanya via Zoom, ketika kita itu hanya bisa ketemu via Meet, ketika kita itu hanya bisa ketemu dalam vid call atau callingan dan segala macam, itu bukan ukhuwah teman-teman. Karena ukhuwah itu bukan tentang pertemuan. Ukhuwah itu bukan tentang lu mengucapkan kata-kata manis. Kalau kata Imam Al-Ghazali, ukhuwah itu adalah terpautnya hati kita dan teringatnya hati kita untuk mendoakan setiap saudara-saudara kita teman-teman. So terakhir gue mau bilang, jangan lupa doain saudaranya, jangan lupa doain gue juga gitu ya. Kita doain gitu ya, semoga kita tuh selain berukhuwah, doain keselamatan buat mereka, doain yang baik-baik buat semua teman-teman kita. Karena teman-teman, ketika kita mendoakan orang lain, yang orang lain itu tidak mengetahui bahwa dia lagi doain, maka malaikat pun akan mengaminkan doa-doa kita. Jadi sebenarnya kalau kita ngedoain orang tuh, maka sebenarnya kita lagi menabung doa-doa buat diri kita yang semua akhirnya Allah ridho dengan segala amal kita teman-teman. Karena kita gak pernah tahu, jangan-jangan amal-amal yang membuat kita itu masuk surga adalah karena kita peduli terhadap orang lain, karena kita selalu mendoakan orang lain dalam setiap aktivitas kita teman-teman. Itu aja sedikit yang bisa gue kasih ke teman-teman semua. Mohon maaf kalau misalnya mungkin banyak kata-kata gue yang mungkin ada yang salah atau kurang jelas ataupun misalnya kurang pas dan sebagainya, tapi semoga apa yang gue sampaikan ini bisa jadi makna buat kita dan tentunya bisa menjadi satu hal yang bisa diterapkan gitu ya, dan tentunya bisa menginspirasi buat teman-teman yang nantinya mendengar podcast ini kayak gitu. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Afu minkum, mohon maaf kalau ada sekata dan perbuatan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.